Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif untuk pendidikan guru penggerak angkatan 9. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah atas Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Bapak dan Ibu, yang pertama kami ucapkan juga terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu berada di ruangan EJ ini. Kegiatan hari ini memang merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya ikuti pada angkatan ke-9 ini. Perlu kami sampaikan bahwa saya adalah calon guru penggerak dari Kabupaten Tulungagung yang masuk di kelompok 360. Untuk tahap ini di sekolah kita ada 2 orang CGP yang berada pada angkatan yang sama, yaitu saya dan Pak Dedi Agustriono. Pada bagian modul yang keempat yang dijuduli budaya positif, ada tuntutan dari CGP untuk menyampaikan bagaimana pemahaman yang sudah diikuti selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak kepada rekan-rekan sejawatnya. Baik Bapak dan Ibu, next Mas. Sebelum kita mulai untuk saya mempresentasikan terkait dengan budaya positif ini, mari kita mulai dengan berpantun terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, nanti kalau saya menyelesaikan satu kalimat dari pantun saya, tolong nanti dijawab dengan cakep. Ngaten nggih? Pergi ke pasar di Kota Banjar, membeli tomat dan segala keperluan. Ayo kawan, giat belajar. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Terima kasih. Bapak dan Ibu, pantun ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita sebagai seorang pendidik harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak ada hentinya, kita harus terus belajar dan belajar. Ya, apalagi dengan tuntutan zaman yang sekarang ini, jika kita berhenti, maka nanti kita tidak akan bisa memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Karena memang zaman selalu berubah, tuntutan yang diberikan kepada kita berubah, dan bagaimana nanti kita mengkondisikan anak-anak memberikan layanan pendidikan harus sesuai dengan zamannya. Next Mas. Baik. Bapak dan Ibu, untuk pendidikan guru penggerak ini sebenarnya ada 3 modul yang harus diselesaikan, yaitu modul 1, modul 2, dan modul 3. Posisi sekarang ini saya berada di modul 1.4. Jadi kalau bisa digambarkan bahwa di modul 1 ini yang dipelajari apa saja, yaitu 1.1 terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 sekarang ini adalah budaya positif. Barangkali perlu kami ingatkan kembali bagaimana luar biasanya pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini yang kemudian kita jadikan acuan di dalam kegiatan pembelajaran sampai sekarang ini. Bapak dan Ibu, saya sebagai guru awalnya sebelum mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, yang terngiang-ngiang hanya salah satu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa kira-kira Bapak Ibu yang sangat melekat di kita? Ing ngarsa song tuwado, ing madya mangun karsa, tukuri handayani. Itu yang melekat di saya. Dan itu ternyata hanya salah satu bagian saja dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ketika kami mendapatkan modul 1.1, kami paham bahwa ternyata seorang
harus berhamba pada anak. Pada saat itu sangat menyentuh saya, berhamba pada anak. Istilah yang digunakan ini luar biasa nih. Dan barangkali kalau saya refleksikan kepada pembelajaran yang saya lakukan selama ini, masih jauh dari kata itu. Kita berhamba pada anak. Artinya apa Bapak dan Ibu? Kita sebagai seorang pendidik ini harus melakukan pelayanan seoptimal mungkin kepada anak didik kita. Kita pahami kebutuhannya apa. Jadi fokusnya pada peserta didik, pada kebutuhan dari peserta didik. Jadi satu, berhamba pada anak. Kemudian yang kedua, seorang pendidik ini bukan hanya mengajar saja, tidak hanya memberikan konten materi, tetapi juga menumbuhkan budi pekerti yang luhur. Kalau kita kaitkan dengan yang ada sekarang, tentunya yang diwujudkan endingnya adalah profil pelajar Pancasila, budi pekerti. Kemudian yang tadi saya sampaikan, yang melekat yang saya kira hanya itu adalah trilogi kepemimpinan. Dan yang harus kita sadari bersama, bermain itu adalah kodrat anak. Jadi meskipun kita ada di tingkat SMK, ternyata anak itu butuh bermain juga. Jadi yang harus kita buat suasana pembelajaran yang menyenangkan, yang barangkali nanti kita bisa berikan game-game, tentunya menyesuaikan. Bisa jadi tidak sama dengan jenjang yang lainnya. Kalau kita lihat di SD sebelah, ini ibu gurunya kan sampai lompat-lompat, ikut bernyanyi dan lain sebagainya. Bermain adalah kodrat anak. Kemudian sistem AMOM, guru tugasnya adalah menuntun kodrat anak. Harus kita yakini bersama bahwa setiap anak itu punya potensi, tetapi bisa jadi tidak sama. Ada anak yang barangkali potensinya di bidang akademik, ada yang non akademik, dan kita harus memahami ini. Seorang guru harus melaksanakan sistem AMO, menuntun. Kita harus bisa membuat anak ini potensinya keluar. Sebenarnya potensinya di mana? Apakah masih ada yang tersembunyi yang belum bisa dikeluarkan? Dan itu adalah tugas kita. Sistem AMO ini juga menuntut kita agar sebagai seorang guru, kita penuh dengan kesabaran dalam hal menuntut anak tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu, ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita melakukan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan zaman dari anak. Zaman berubah Bapak dan Ibu. Kalau dulu zaman saya kecil permainan saja, adanya betengan, gedreng atau gitu. Kalau sekarang bagaimana? Anak-anak sudah ada imbasnya dengan teknologi yang ada. Anak-anak cenderung memegang HP. Bagaimana nanti kita bisa melakukan sistem pendidikan yang bagus, tetapi tetap sesuai dengan kodrat zamannya? Tidak kita pungkiri juga bahwa kita sebagai guru harus inovatif, harus mengembangkan bahan ajar, harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak sekarang ini. Kemudian asas Trikon ini menyebutkan bahwa sebagai seorang pendidik kita harus bersama-sama, satu pandangan, kemudian terus-menerus untuk melaksanakan budaya-budaya yang positif yang akhirnya nanti akan membentuk karakter anak. Dan yang terakhir adalah tripusat pendidikan, bahwa pendidikan sebenarnya tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi anak bisa mendapatkan pendidikan itu dari rumahnya, dari lingkungan sosialnya, dan juga dari lingkungan sekolahnya. Baik Bapak dan Ibu, ternyata luar biasa intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kalau saya pribadi ini ternyata baru sebagian kecil saja yang saya tahu sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Dan dasar-dasar dari pemikiran inilah yang akhirnya dikembangkan sehingga nanti bisa dijadikan acuan kita untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada. Next Mas. Baik Bapak dan Ibu, kita ambilkan contoh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bunyinya seperti ini. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik itu diasumsikan sebagai seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah,
memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini disampaikan dalam lampiran 1 dasar-dasar pendidikan keluarga, buku yang menuliskan terkait dengan intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari tulisan ini, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, dan kita sebagai seorang pendidik adalah petaninya. Seorang pendidik diasumsikan sebagai petaninya, sehingga guru harus mengusahakan sekolah untuk menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid bisa tumbuh dengan baik. Next, Mas. Baik, Bapak dan Ibu, kaitannya dengan yang budaya positif atau modul 1.4 didasari dari pemikiran yang tadi saya sampaikan. Budaya positif di sekolah memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan pendidikan yang sehat, produktif, aman, dan nyaman. Budaya positif ini sangat penting karena dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa, kualitas pendidikan, dan iklim secara keseluruhan. Yang kita gaungkan di akhir-akhir ini, loh Mas, no bullying, tidak ada bullying. Kemudian suasana pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat anak-anak aktif untuk menyampaikan pendapatnya, seperti yang ada di gambar 2, sehingga nanti harapannya terbentuklah suatu budaya positif di lingkungan sekolah dengan karakter anak-anak yang bagus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Baik Bapak dan Ibu, terkait dengan pendidikan guru penggerak sudah menjadi tuntutan bagi kami untuk setiap modul kami harus melakukan aksi nyata atau bentuk penerapan dari pemahaman setiap modul yang kami pelajari. Untuk pembelajaran yang berpihak pada murid, yang berhamba kepada murid tadi, penerapannya di sekolah adalah dengan melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Kami kebetulan pembelajarannya bersifat praktek, dilakukan di lab komputer, dan kemampuan anak-anak di dalam mengoperasikan komputer ini sangat beragam. Kebetulan informatika hanya diberikan untuk siswa tingkat 10, dan kita ketahui bersama bahwa TIK dari SMP sangat beragam. Bahkan ada SMP yang tidak mengajarkan TIK, sehingga ketika anak berada di sini awal pelajaran ada yang sama sekali tidak mengenal dengan komputer. Maka saya juga dituntut untuk harus dengan sabar, telaten untuk membantu anak-anak di dalam pengoperasian komputer tersebut. Untuk yang sebelah kiri ini adalah kelas 10 TKRO 1, dan dengan kemampuan yang sangat beragam tersebut, maka saya harus betul-betul telaten, harus tahu sebenarnya anak-anak ini seperti apa. Ada memang beberapa anak yang posisinya sudah terbiasa dengan komputer, ternyata rata-rata anak yang seperti ini di rumahnya memang mempunyai, sehingga tinggal melakukan pelatihan saja. Tetapi bagi anak-anak khusus yang sama sekali tidak mengenal komputer, maka sudah menjadi tuntutan bagi kami untuk melakukan sistem AMOM yang seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Termasuk juga pada bagian yang sebelah kanan, ini kelas 10 MP1. Jadi sudah menjadi tuntutan untuk guru untuk mengetahui karakteristik dari siswa, kemudian memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Next, Mas. Baik. Yang selanjutnya yang sudah kami terapkan adalah penerapan nilai reflektif guru. Bapak dan Ibu, kalau di modul 1.1 tadi terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, untuk yang 1.2 terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Salah satu nilai yang diharapkan dimiliki oleh guru penggerak adalah nilai reflektif atau umpan balik. Nah, pada saat minggu-minggu ini kita melaksanakan kegiatan STS, ini saya ambil juga momennya untuk
menerapkan nilai reflektif guru ini dengan membuat sebuah Google Form terkait dengan pembelajaran informatika yang sudah saya lakukan sampai dengan pertengahan dari semester ganjil ini. Kemudian yang tengah itu merupakan screenshot dari grup kelas 10 TKR 1, di mana saya minta anak-anak untuk mengisi form yang sudah saya buat. Masukan terkait bagaimana pembelajaran informatika selama ini, apa yang kurang dan apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian hasilnya ada di tampilan Excel yang sebelahnya. Dibuka Excelnya, Mas. Ya, itu Bapak dan Ibu nggih. Jadi harapannya apa? Dari pemberian umpan balik ini saya berharap anak-anak bisa menyampaikan aspirasi pendapatnya, apa yang sudah mereka rasakan terhadap pembelajaran yang saya sampaikan selama ini. Barangkali masih ada yang negatif yang perlu kami tingkatkan di pembelajaran berikutnya. Menurut saya pembelajaran informatika selama ini sudah sangat baik. Ada yang bilang seperti itu, seru karena kita dapat mempelajari tentang penggunaan komputer. Ada yang seperti itu. Ini yang posisi yang atas ini kalau tidak salah adalah kelas 10 MP1. Sangat baik karena bisa dapat mempelajari sistem komputer. Penjelasannya tentang mengatur dan menganalisis data dengan simpel dan jelas mengenalkan terkait informatika. Nah itu mungkin. Jadi nanti kita bisa mempelajari. Tentunya dari semua pendapat anak tidak semuanya bagus. Saya yakin. Dan saya tadi sudah sempat membacanya. Ada yang salah satunya adalah sebenarnya sudah bagus, akan tetapi untuk nyatat yang di GC-nya terlalu banyak gitu. Karena memang kami berikan modul Microsoft Office Word di GC dan kemudian memang ada tuntutan untuk merangkum terkait dengan praktek yang sudah dilakukan di sekolah. Kalau melihat overall dari yang di-share di GC memang sangat banyak. Mungkin maksudnya seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, nanti kita bisa melakukan upaya reflektif terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini. Nanti kita analisa kekurangannya pada bagian mana, anak-anak mintanya yang seperti apa. Tadi banyak yang minta full praktek, Bu, full praktek, maunya seperti itu. Artinya harapannya mungkin yang di GC nggak usah mungkin gitu, maunya yang praktek saja, ada yang seperti itu. Nah, nanti kita analisa kemudian kita gunakan sebagai langkah atau dasar untuk menentukan perbaikan di upaya atau di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Next, Mas. Baik Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke budaya positif, barangkali refleksi dulu atau kita ice breaking dulu. Kelihatannya kok wanteng sekali ini muridnya Ya, bisa berdiri dulu Bapak Ibu. Kita mainnya tepuk-tepuk saja, main tepuk-tepuk saja. Jadi nanti kalau saya bilang pagi, tepuknya satu kali. Pagi di tengah ya. Kemudian kalau siang, kiri kanan. Kemudian kalau sore kita bentuk segitiga. Kalau malam 2 kali tepuk kanan, 2 kali tepuk kiri. Bisa dicoba dulu ya. Pagi, siang, sore, ke atas Bun, malam. Oke, apakah sudah masuk di memorinya masing-masing? Sudah, nanti kita mainnya agak cepat, ngerti ya? Oke. Kita mulai Bapak dan Ibu. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Oke. Lagi, lebih cepat lagi. Pagi, 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 siang, sore, malam, malam, pagi, pagi, siang, malam, malam. Sampun, ya, terima kasih. Untuk mencairkan suasana,
agar tidak terlalu tegang ya. Jadi ini prinsipnya kan hanya sharing saja, barangkali ada manfaatnya dan bisa kita terapkan di kegiatan pembelajaran kita masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, untuk budaya positif, budaya itu sebenarnya kan timbulnya dari pembiasaan. Itu yang sering kita dengarkan ketika Pak Hati Abel ya. Jadi kalau sudah menjadi budaya ini menjadi sulit. Nah ini tergantung dari pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan. Bapak dan Ibu, untuk membentuk suatu budaya positif di sekolah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu diantaranya adalah disiplin positif, kemudian kita mengetahui motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Apakah itu? Nah, nanti kita akan mencoba membahasnya satu persatu agar nanti budaya positif yang ada di sekolah ini bisa terbentuk. Next, Mas. Yang pertama tadi adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan disiplin diri, disiplin yang munculnya sudah dari hatinya, dari dirinya masing-masing, yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Kebajikan universal ini berarti kebajikan yang diyakini orang secara umum, tidak memandang jenis kelamin, ras, agama, tetapi semua orang secara umum ini menyatakan bahwa nilainya baik. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi yang paling utama ini adalah disiplin yang sudah dimunculkan dari dalam dirinya masing-masing. Disiplin yang tidak terpengaruh dari orang luar atau dari pengaruh eksternal atau dari tuntutan lembaga, tetapi sudah muncul dari dalam dirinya sendiri. Next. Kemudian yang kedua adalah 3 motivasi perilaku manusia. Baik Pak dan Ibu, setiap kali kita melakukan sesuatu tentunya ada motivasinya. Nah, dari motivasi yang ada ini, menurut teori yang ada 3 yang mendasari orang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, dia melakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi dia melakukan sesuatu itu agar tidak dihukum, agar nanti tidak, untuk menghindari agar tidak nyaman. Ada yang seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ada kalanya kita barangkali bahkan ya melakukan sesuatu untuk motivasi yang kedua ini. Pada saat kita kecil, nanti kalau dapat nilai bagus, nanti akan ibu belikan. Sangat mungkin kita mendapatkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai tersebut. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harapannya anak-anak kita itu mempunyai motivasi dari dirinya sendiri, bukan karena agar tidak dihukum, bukan karena untuk mendapatkan pujian, penghargaan ataupun imbalan, tetapi karena mereka yakin bahwa mereka melakukan itu karena itu adalah hal yang bagus dan harus saya lakukan, bukan karena yang lainnya. Karena posisi yang pertama dan kedua ini cenderung dari luar, dari eksternal, dan seharusnya yang paling bagus adalah karena nilai-nilai yang betul-betul mereka yakini dari dirinya sendiri. Next, Bapak dan Ibu, apakah kira-kira mayoritas motivasi siswa kita
1, bukan beda. Buya Toma, masa dia juga nomor 1, ya Allah. Pripun iki Pak Asbar, anak TKR gimana? Sama, motivasinya agar tidak dihukum gitu, berarti motivasi tingkatan paling rendah. Baik Bapak dan Ibu, tadi ada 3 dan posisinya menurut pandangan kita bersama masih sama gitu. Jadi mayoritas dari kita sebagai pendidik yang ada di sini, anak kita motivasinya masih motivasi yang pertama, menghindari hukuman. Nah, berarti masih menjadi PR kita, PR besar kita akan agar merubah motivasi perilaku anak ini. Kedua, dan yang paling tidak tadi yang memang sangat diharapkan adalah pada posisi yang ketiga. Next. Baik Bapak dan Ibu, kalau tadi sudah ada disiplin positif, kemudian motivasi, 3 perilaku motivasi, kemudian keyakinan kelas. Baik Bapak dan Ibu, barangkali istilah keyakinan kelas ini masih agak-agak kurang biasa, agak asing. Kita tahunya yang ada di sekolah ini adalah tata tertib sekolah atau peraturan lah seperti itu. Jadi memang di sini digunakan istilahnya adalah keyakinan kelas. Kenapa? Memang tadi harapannya ketika anak itu mempunyai disiplin, kemudian perilaku motivasinya itu munculnya dari dalam dirinya sendiri. Jadi kalau dari dalam dirinya sendiri artinya dia punya keyakinan bahwa ada nilai-nilai yang harus dia tegakkan. Nah, jadi memang istilah yang dipakai adalah keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Jadi apa yang dilakukan anak-anak di sini, bagaimana cara kita mendidiknya, bagaimana cara kita menyikapi ketika ada anak-anak ada masalah, ini nanti akan menjadi pengalaman bagi anak. Dan tentunya pengalaman yang ditempuh oleh anak selama hidupnya ini akan menjadikan sebuah pembentukan karakter di masa depannya. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan diyakini keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Artinya antara kita sebagai seorang pendidik dan anak-anak sebagai warga dari kelas ini seharusnya membentuk suatu kesepakatan terkait keyakinan apa nanti yang kita angkat di kelas kita itu. Membentukkan keyakinan kelas, 1, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan sifatnya itu langsung teknis. Kalau kami di lab komputer misalnya dilarang membawa makanan dan minuman ke lab. Ngerti? Itu kan bunyinya dari peraturan lab. Tetapi kalau keyakinan kelas nanti dari keyakinan apa, yang nilai apa yang bisa dihubungkan dengan tuntutan tersebut. Misalnya kalau di lab ini kita pahami karena di lab komputer ini menggunakan peralatan listrik, berarti terkait dengan keamanan atau K3-nya, kesehatan dan keselamatan kerja. Kenapa? Karena kalau ada makanan atau bahkan minuman yang sampai tertumpah dan mengenai peralatan listrik atau mengenai sumber listrik ini akan sangat berbahaya. Karena air ini sifatnya adalah konduktor, nanti maka akan bisa terjadi konsleting. Jadi misalnya seperti itu, berarti yang ditunjukkan adalah keamanannya. Jadi setiap warga kelas ini meyakini bahwa menjunjung nilai keamanan. Jadi nanti kalau membuat keyakinan kelas sifatnya nanti abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Jadi kebersihan, kerapian, kemudian keimanan, ketakwaan, seperti itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau tadi dilarang membawa, tidak boleh gitu. Jadi ungkapan atau pernyataannya adalah pernyataan yang bersifat positif. Kalau dilarang ini asumsi pernyataannya adalah negatif. Jadi nanti kita harus merumuskan bagaimana membentuk keyakinan ini dalam kalimat positifnya. Kami warga dari 10 MP1 meyakini untuk menjaga keamanan di dalam lab komputer. Jadinya seperti itu misalnya. Oke. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami.
nilai apa sih yang mau diusung, nilai apa. Jadi nanti yang keluarnya di keyakinan kelas ini yang sifatnya yang universal dan posisinya tidak terlalu banyak, sehingga setiap dari warga kelas ini paham dan mengingat terkait dengan keyakinan tersebut. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bukan artinya kita yang menentukan, seperti kalau adanya tata tertib sekolah, biasanya yang menentukan adalah pihak sekolah saja. Tetapi keyakinan kelas ini dibentuk antara pendidik dan juga anak. Anak maunya seperti apa? Kita sebagai pendidik hanya mengarahkan saja agar nanti terbentuk sebuah keyakinan yang bagus. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas sifatnya tidak paten, jadi nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya ada perubahan di ruangan tersebut, mau ditambahkan bisa. Oke, next. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah contoh penerapan kelas, yang penerapan keyakinan kelas yang sudah pernah kami susun, yaitu di 10 MP1. Yang pertama terkait dengan keimanan dan ketakwaan. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan abstrak tadi posisi yang atas, yang di huruf di caps lock, keimanan dan ketakwaan. Yang di bawahnya ini merupakan penjelas saja, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian kebersihan, menjaga kebersihan ruang laboratorium. Keamanan, saling menjaga bahan dan peralatan praktik. Untuk penjelasannya ini sebenarnya bisa dijabarkan lebih luas lagi pada saat kita membentuk keyakinan kelas tersebut. Tetapi poin-poinnya sebenarnya posisinya adalah yang atas saja. Kekeluargaan, berinteraksi dan berkolaborasi saat pelajaran. Tentunya bukan saat ulangan, saat pelajaran berlangsung. Karena memang seperti yang kami sampaikan tadi, anak itu kemampuannya sangat beragam. Tutor sebaya ini sangat diperlukan pada saat kegiatan pembelajaran. Sopan dan santun, saling menghargai dan berkomunikasi dengan baik. Kerapian, menempatkan kembali peralatan sesuai marka, karena masih ada tanda-tanda di lab yang harus diikuti sebagaimana tuntutan dari Daihatsu kemarin. Kemudian kedisiplinan, menghargai waktu belajar. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan, yaitu terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bagaimana kita seorang pendidik, apakah kita masih melakukan hukuman, ataukah kita sudah menerapkan konsekuensi, atau bahkan yang luar biasa adalah restitusi. Hukuman ini barangkali tidak asing dengan yang kita hadapi, dengan kenyataan yang ada di sekolah. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau ini merupakan komparasi atau perbandingan, sebenarnya kalau yang dimasukkan kategori hukuman itu yang seperti apa sifatnya, yang konsekuensi, yang bagaimana, dan yang restitusi itu seharusnya kita lakukan seperti apa. Hukuman sifatnya menjadikan tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu yang jangka panjang. Murid atau anak merasa tersakiti, dan merasa tersakiti ini bisa fisik, bisa psikis. Jadi jangan hanya diasumsikan kalau menghukum itu fisik, tidak, tetapi tersakiti ini bisa fisik, bisa psikis. Murid atau anak menjadi pembenci peraturan karena dia sudah merasa tersakiti, dan modelnya dipaksa. Murid atau anak berupaya untuk belajar menyembunyikan kesalahannya agar tidak dihukum. Kemudian guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan, membentak, nadanya kasar. Nah, itu sifat-sifat dari hukuman. Kalau konsekuensi bagaimana? Sesuatu yang harus terjadi karena memang ada latar belakang yang menyebabkan sehingga konsekuensinya ada. Kemudian murid bisa jadi menjadi tidak nyaman, tetapi jangka waktunya pendek. Anak atau murid masih dibuat di zona tidak nyaman, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Anak efeknya menghormati peraturan karena dia tahu konsekuensi. Kemudian untuk stimulus responnya, anak belajar untuk taat peraturan. Guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Restitusi ini sebenarnya tingkat tertinggi
yang dilakukan kita selaku pendidik ketika mendapati anak-anak melakukan sesuatu hal. Restitusi adalah pilihan. Jadi kalau restitusi ini kita berupaya menyadarkan kepada anak apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan. Kita juga menggali tahu kenapa dia melakukan itu, dan kita akan meminta anak untuk berupaya mencari solusinya sendiri, tetapi dengan bimbingan kita, arahan kita, apakah solusi yang ditawarkan oleh anak tersebut sesuai atau tidak. Fungsi restitusi adalah nanti menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Dengan pola restitusi ini, harapannya nanti ke depan anak ini bisa melakukan pengambilan keputusan. Dia juga bisa belajar bahwa apa yang saya lakukan ini sebenarnya kurang tepat. Murid belajar untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya. Jadi kalau konsekuensi ini berdasarkan suatu aturan yang sudah ada. Tetapi kalau restitusi, ini penyelesaiannya berasal dari anak. Nah, sampai ini, sampai berarti kudu ini apa solusinya? Gitu. Jadi tadi disampaikan bahwa restitusi adalah pilihan. Jadi yang menyampaikan nanti adalah anak. Kita sebagai guru, sebagai pendidik untuk membimbingnya agar dia bisa memilih pilihan yang tepat. Murid atau anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Kemudian berdasarkan teori kontrolnya, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Kita ketahui bersama permasalahan termasuk yang ada di lingkungan sekolah sangat kompleks tentunya. Nah, ini kita nanti memberikan pilihan kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Next. Baik, Bapak dan Ibu, ketika seorang anak melakukan suatu tindakan, tentunya ini sebenarnya ada dasarnya. Sebagai seorang pendidik, kita harus mengetahui alasannya itu apa, dan alasan anak melakukan hal-hal atau suatu tindakan ini sebenarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar anak itu apa? Nah, ini yang harus kita pelajari. Yang pertama tentunya adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Ketika anak melakukan suatu hal tindakan yang barangkali tidak patut di mata kita, kita harus tahu sebenarnya apa sih yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Barangkali posisi yang kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan ini sangat banyak diperlukan oleh anak-anak kita. Terlihat dari banyaknya permasalahan yang diakibatkan anak-anak yang berada pada posisi keluarga yang kurang lengkap, kurang utuh, broken home dan lain sebagainya. Sebenarnya kita harus paham bahwa pada posisi itu anak butuh rasa kasih sayang dan rasa untuk diterima. Oleh karenanya sudah menjadi tugas kita untuk menggali ketika ada perilaku yang tidak pas, apa sih sebenarnya yang kamu butuhkan, nak? Apa sih yang harus kita lengkapi? Meskipun barangkali tidak bisa 100%, apa sih yang akan meringankan anak ini? Apa sih yang bisa kita lengkapi untuk memenuhi kebutuhannya? Nah, itu yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif.
Oleh karenanya penting bagi kita untuk menggali ketika terjadi permasalahan, jangan langsung memberikan hukuman, tetapi kita tanyakan dulu seperti apa duduk permasalahannya. Kita bisa melakukan komunikasi yang positif sehingga kita tahu sebenarnya anak ini butuhnya apa. Butuhnya apa? Kebebasan, kesenangan, penguasaan, rasa kasih sayang, atau yang lainnya, atau barangkali kombinasi dari kebutuhan dasar tersebut. Sangat mungkin, dan kita perlu untuk memahami hal tersebut. Next. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya dari poin budaya positif tadi, yang harus kita perhatikan lagi adalah posisi kontrol. Ini masih dihubungkan dengan yang tadi, sistem hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebagai seorang guru, kita teorinya ini bisa berlaku dalam 5 posisi kontrol yang ada. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dengan kata-kata nada tinggi, cenderung membentak. Apakah ini masih sering kita temui di sekitar kita? Masih, ya Allah. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Membuat siswa merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Barangkali kita juga masih melakukan ini. Kamu tidak kasihan tuh sama Bu Prista, sudah bolak-balik memvisit. Nanti gimana kalau Bu Prista ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah? Cobalah kamu pahami Bu Prista. Seperti itu ya. Nadanya memang rendah, lebih rendah dibanding penghukum. Tetapi ini sebenarnya memantik agar murid merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi ada yang kedekatannya, komunikasinya itu cenderung seperti teman. Jadi lebih dekat lagi. Nanti akan ditunjukkan contoh-contoh videonya. Kemudian yang keempat adalah pemonitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kamu sudah tahu kan bahwa di sekolah ini masuknya jam 7, kalau kamu terlambat konsekuensinya apa? Nah, barangkali di sekolah sudah ada memang kesepakatan yang dibuat untuk keterlambatan tersebut. Nah, ini pemantau biasanya bersifat seperti itu. Dan yang diharapkan Bapak dan Ibu adalah posisi yang terakhir, yaitu manajer. Posisi terakhir atau manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Tentunya ini kalau kita kaitkan dengan tadi, guru pada posisi manajer menerapkan restitusi. Jadi tidak ada hukuman, sudah keluar dari konsekuensi, dan dia melakukan restitusi, mendorong murid untuk mempertanggungjawabkan hal yang dilakukannya, mencari solusi atas permasalahannya. Jadi timbulnya dari diri peserta didik itu sendiri. Luar biasa bukan Bapak dan Ibu? Di manakah kita berada ini posisinya? Next Mas. Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk lebih memperjelas tadi bagaimana kita sebagai guru harus bertindak, berikut ini ada contoh dari 5 posisi kontrol yang ada. Kita simak dari videonya, oke? Oh, masih putus ya? Oke, baik Bapak dan Ibu. Kalau kita amati di keseharian kita, manakah yang lebih dominan di antara 5 posisi kontrol tadi yang sudah kita terapkan di sekolah kita? 1, 2, 3. Jadi yang posisi 4, 5 belum ya? Siap. Oke. Siap. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2.
posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua nih, apakah kita ada di situ? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Tidak kuat lagi, Bu Krisna. Bapak kelas sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, posisi kedua, Posisi menurut Bu pembuat Novita masih sering bersalah. dijumpai ya? Bicara dengan Masih. nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi keempat G, kita harapkan naik di posisi ini Bu Novita G. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, harapannya di titik ini Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu. Posisi Sampun Mas. manajer Oke. adalah Seperti itu nggih Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa melihat pada posisi manajer tadi, guru sudah melakukan restitusi.
Karena tadi semua yang disampaikan kan dikembalikan kepada anak. Anak yang berupaya untuk mencari solusinya dan diminta untuk mempertanggungjawabkannya. Jadi harapannya kita pada posisi manajer. Kembali ke PowerPoint. Oke. Next. Sebagian besar dari kasus yang kita lakukan di sekolah kita, manakah yang lebih dominan? Nomor 5. No. Oke. Sebenarnya mari kita flashback kembali apa yang sudah kita lakukan sebagai seorang pendidik. Apakah kita masih sering di posisi menghukum? Apakah kita sudah bisa menerapkan posisi pemantau atau bahkan manajer? Nah, ini yang perlu kita gali dan kita gali kembali, kita refleksikan kembali agar terjadi perubahan yang lebih baik selanjutnya. Seorang guru seharusnya berupaya dalam pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Kita bisa lihat di situ, ciptakan lingkungan belajar yang nyaman, karena anak merasa tidak tertekan, karena tidak terbebani, tidak takut dengan hukuman-hukuman. Dan bahkan sekarang kalau kita lihat di kasus-kasus yang ada di dunia pendidikan, hukuman ini tidak hanya sekedar menyakiti anak, tetapi bisa berlanjut ke ranah hukum. Oleh karenanya posisi menghukum ini merupakan posisi yang harus betul-betul dihindari. Memang kalau kita melihat kasusnya anak di sekolah yang sangat beragam, mungkin kita tidak bisa serta-merta ada di posisi manajer, tidak bisa langsung serta-merta di titik itu. Akan tetapi pada posisi penghukum yang sekarang ada ini menjadi sangat rawan. Kekerasan di sekolah tidak boleh ada. Jadi memang harus sangat berhati-hati, minimal kita tidak berada di posisi penghukum. Next. Baik Bapak dan Ibu, ini lebih difokuskan lagi kepada penanganan anak. Tadi di tabel yang atas ada perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi itu sendiri sebenarnya ada tahapannya. Bagaimana agar nanti kita bisa melakukan tindakan ketika anak-anak melakukan kesalahan. Nah, karena ini tahapannya ada 3, maka disebut dengan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disampaikan oleh Gosen. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi ini sangat sulit nih Bapak Ibu. Tidak mudah serta-merta kita membaca ini kemudian bisa langsung menerapkannya. Memang perlu banyak belajar agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi bagaimana penanganannya agar korban ini diuntungkan, tapi yang berbuat salah juga tidak merasa direndahkan. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Next Mas. Nah, tahapannya apa? Yang pertama, yang bagian bawah, agak kurang jelas ya, itu tulisannya menstabilkan identitas. Pada saat anak melakukan kesalahan, kita membantu dengan menstabilkan identitas. Dengan cara seperti apa? Jadi misalnya ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya terlebih dahulu. Misal, seperti yang saya contohkan tadi, ada anak yang membawa minuman ke dalam lab. Kita tanya dulu, kamu membawa minuman ke dalam lab, apakah kamu tahu bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kita terbiasakan untuk masuk ke keyakinan kelas kita. Terus kita tanya, kenapa kamu melakukannya? Jadi misalnya dia menjawab, karena saya haus Bu. Setiap orang tentunya setelah melakukan kegiatan fisik
pasti haus, termasuk kita sebagai seorang guru. Akan tetapi, nah jadi seperti itu. Jadi kita juga harus merasa di posisi dia. Kita harus paham bahwa kesalahan itu sebenarnya sesuatu yang bersifat manusiawi. Akan tetapi, nah itu, akan tetapi kamu harusnya lebih paham bahwa keyakinan di lab kita adalah terkait dengan keamanan, keselamatan kerja. Nah, seperti itu ya. Jadi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Jadi itu contohnya, mengapa kamu melakukan itu? Kita gali informasinya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah disepakati? Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah kejadian ini? Sifatnya positif sehingga tidak akan melukai perasaan anak, tidak menjatuhkan harga diri anak, dan nanti keputusan terakhir yang disampaikan oleh anak itu yang kita bimbing. Sekarang kamu sudah melakukan ini, lalu apa yang seharusnya kamu lakukan setelah kegiatan ini? Nah, kita korek kembali, kenapa kok tadi setelah pelajaran olahraga ini harus ke kantin, harus antri, kemudian di luar belum sempat minum atau minum sedikit kemudian akhirnya dibawa ke lab? Karena saya tidak membawa bekal makanan dan minuman. Nah, berarti dia nanti harus tahu permasalahannya karena itu. Seharusnya dia paham bahwa karena kalau hari ini ada pelajaran olahraga, agar nanti di pelajaran selanjutnya dia bisa lebih nyaman, dia paling tidak membawa bekal minuman agar mengurangi rasa hausnya sehingga tidak harus membawa minuman ke dalam lab. Jadi kita arahkan agar anak bisa menyimpulkan, oh ternyata harusnya saya membawa bekal minuman dari rumah. Nah, itu adalah alternatif yang disampaikan oleh anak sendiri, bukan dari kita. Nah, nanti kita bisa menguatkannya. Betul, kamu bisa lihat teman-teman kamu ada yang membawa bekal makanan atau minuman dari rumah, dan kenyataannya mereka tidak membawa minuman ke dalam lab komputer. Ngerti Bapak dan Ibu? Jadi segitiga restitusi menstabilkan identitas agar anak merasa tidak gagal karena dia bersalah. Kemudian kita harus juga memvalidasi sebenarnya apa alasan anak melakukan kegiatan itu, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan serta langkah untuk pertanggungjawaban dari kelakuan yang sudah dilakukan anak. Next, Mas. Nah, ini penjelasannya nih. Jadi menstabilkan identitas, bagian yang paling dasar yang harus kita lakukan pertama, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, karena setiap tindakan itu pasti ada dasarnya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Next. Baik Bapak dan Ibu, untuk penerapan segitiga restitusi ini ada dua kasus yang kami angkat. Yang pertama yang terkait dengan tadi minuman yang dibawa masuk ke dalam lab, dan yang kedua adalah terkait dengan anak-anak yang tidak memasukkan bajunya. Oke, jadi barangkali kita menjumpai di sekolah kita ini pada saat anak barangkali oper dari olahraga kemudian ke pelajaran biasa atau KBM biasa ke bengkel, terkadang anak-anak ini ada yang dengan sengaja mengeluarkan bajunya. Nah, ini kasus-kasus seperti ini bisa kita tangani dengan mengadakan pendekatan segitiga restitusi. Prinsipnya adalah kita harus menyadarkan kepada anak bahwa sebenarnya di sekolah kita ini kita mempunyai suatu keyakinan bersama yang antara kita sebagai pendidik dan dia sebagai murid ini kita yakini bersama, sama-sama yakin terkait dengan kerapian berseragam misalnya. Pasti sebenarnya pandangannya sama. Kemudian kita gali, kenapa kok kamu tadi bajunya dikeluarkan? Nah, ini nanti akan kita ketahui alasannya, dan nanti baru kita tanyakan keyakinan serta konsekuensi dari tindakan tersebut. Next. Baik Bapak dan Ibu, seperti itu tadi rangkaian dari budaya positif yang kami pelajari di modul 1.4. Mungkin perlu kami tambahkan kembali bahwa di modul sebelumnya, yang ini sebenarnya nanti juga ada kaitannya dengan pembentukan karakter anak, bahwa
sebenarnya setiap kali kita mengalami perjalanan hidup, baik itu di pendidikan dari tingkat dasar maupun menengah, itu nanti akan menjadikan pengalaman yang berharga kita di kehidupan mendatang. Contohnya, pada saat itu ada sebuah tugas yang disebut dengan trapesium usia. Kita diminta untuk menganalisa kejadian pengalaman yang paling menyenangkan dan yang paling menyakitkan, yang positif dan negatif yang kita alami selama kita bersekolah. Pada sekarang ini posisi usia saya 44 tahun dan ada kejadian dulu sekali yang saya alami di SD, tetapi sampai sekarang masih melekat. Barangkali ketika saya sekolah di SMP yang waktunya mungkin lebih dekat dengan sekarang ya, ada teman saya A, B, C, bisa jadi saya tidak ingat, tetapi kegiatan atau peristiwa yang menyakitkan dan yang positif itu tetap melekat di hati kita. Dan itulah Bapak dan Ibu, kita di sini harus sebagai pendidik harus memberikan pengalaman yang positif sehingga nanti akan diingat anak. Ketika saya sekolah di SMP Bandung, ada kejadian seperti ini, saya ketemu dengan Bapak dan Ibu guru ini, kemudian saya dibeginikan. Nah, ini nanti akan menjadi pengalaman mereka. Saya contohkan saat itu, pada saat saya kelas 6 SD, saya lupa kenapa, pada saat itu saya tidak mengerjakan PR. Dan sama ibu wali kelas saya, ketika buku itu dikumpulkan dan buku saya pada bagian tugas itu masih kosong, buku saya dirobek dan kemudian dilempar. Itu saya alami, jadi itu betul-betul lekat di saya, luar biasa lekatnya. Mungkin ya itu tadi karena kalau kita mempelajari tadi, berarti posisinya kan masuknya mungkin di penghukum, sehingga di diri saya itu muncul rasa yang tidak enak. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita mau melakukan tindakan harus sangat berhati-hati karena sekali lagi akan memberikan pengalaman kepada anak didik kita. Kemudian yang positifnya, pada saat saya SMP sampai di SMA itu kebetulan saya mewakili Trenggalek untuk kegiatan PON. Kalau dulu kan ada Pekan Olahraga Nasional gitu. Nah, kemudian diumumkan karena lolos di Trenggalek kemudian harus masuk ke Jawa Timur, itu bebas SPP dan lain sebagainya, itu di kegiatan upacara. Dan itu pun sangat lekat di memori saya. Jadi pengalaman negatif dan pengalaman positif itu nantinya akan betul-betul mempengaruhi kejiwaan dari seseorang. Oleh karenanya kita harus berusaha semaksimal mungkin memberikan pengalaman-pengalaman negatif, hilangkan kalau bisa. Pengalaman-pengalaman positiflah yang harus kita tanamkan step by stepnya, sehingga nanti akan membentuk karakter anak di masa depannya. Mungkin apa yang kita lakukan sekarang tidak bisa kita tuai langsung hari ini, tetapi mungkin 3, 4, 5 tahun lagi apa yang sudah kita tanamkan di anak, budaya apa yang kita lakukan di sekolah akan membentuk karakter-karakter anak dan menjadi anak-anak yang diharapkan pada saat mereka sudah bergaul di masyarakat. Baik Bapak dan Ibu, kiranya seperti itu yang kami sampaikan terkait dengan budaya positif. Sebelum kami akhiri, barangkali ada refleksi dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan terkait dengan materi ini atau terkait cara penyampaian saya, ada yang kurang-kurang dan lain sebagainya. Monggo, Bu Rita, merefleksikan apa yang saya sampaikan. Saya izin berdiri, Bu Mas. Baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan presentasi yang disampaikan Bu Mas di sini dalam kegiatan calon guru penggerak ya. Saya selaku guru yang sudah beberapa kali diajak Bu Mas, ayo Bu mendaftar tapi merasa belum siap, dan kemudian pada hari ini diberikan kesempatan untuk ikut mendengarkan kemudian terkait materi tersebut, maka ada beberapa hal yang dapat saya ambil pelajarannya. Barangkali selama ini sebagai guru lebih terkait dengan istilahnya perlakuan ke siswa. Barangkali saya lebih ke penghukum dulu tapi Mas, kemudian setelah di tahun kedua berubah menjadi ke yang nomor 2 tadi Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Sebenarnya kalau dipikir saya sedikit kejam dengan hal itu. Tapi memang itu
Kemudian setelah ini tahun keempat saya menjadi guru ya, itu saya lebih ke sebenarnya cenderung ke manajer Bu Mas. Hanya saja kalau manajer tadi kan oh ya sudah diberikan istilahnya digali kesalahannya seperti ini, kemudian siswa diminta untuk berpikir sendiri, oh berarti saya harus melakukan ini agar kesalahan ini tidak terulang. Cuma di tahap ini saya kok masih ada embel-embelnya. Ya wes berarti nyapu dhisik. Berarti belum seutuhnya menjadi manajer. Kemudian terkait dengan apa istilahnya hubungan dengan siswa, barangkali saya mendapat banyak pelajaran dari paparan dari Bu Mas ini tadi, bahwasanya untuk kedepannya bisa lebih memahami perasaan siswa. Karena kadang ketika siswa melakukan kesalahan gitu Mas, saya hanya berpikir nyapa kok salah nih, nyapa kok diulangi lagi kesalahan yang sama, tanpa mencoba menilai sebenarnya apa sih permasalahan mereka sehingga kesalahannya sama diulang-ulang seperti itu. Barangkali itu terkait pemaparannya Bu Mas sangat jelas, sangat istilahnya terima kasih atas sharing ilmunya. Insya Allah membawa manfaat bagi kami pendengarnya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rita. Mudah-mudahan memang dengan materi ini kita bisa menggali ke dalam ya sebenarnya apa sih sebagai seorang pendidik yang sudah kita lakukan, mana-mana yang perlu ditingkatkan lagi agar pembelajaran pelayanan pendidikan yang kita lakukan ini bisa lebih optimal. Maksud gue? Baik Bapak dan Ibu, kita akhiri kegiatan hari ini. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dan jika dirasa ada yang bermanfaat, mari kita terapkan di dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, kegiatan guru penggerak ini saya yakini sekali bisa digunakan untuk melakukan pengembangan diri kita. Tidak usah takut dengan embel-embel guru penggerak kemudian jadi kepala sekolah dan pengawas, tidak harus seperti itu. Yang jelas ini fungsinya adalah untuk pengembangan diri kita sebagai seorang pendidik. Saya akhiri dengan sebuah pantun nggih, seperti tadi, mohon nanti dijawab nggih. Jalan-jalan ke Surabaya bersama dia yang terkasih. Sampai di sini presentasi saya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.